البدع وحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آبائنا وأجدادنا وخصوصا ذا أبويا محمد ضياء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemarin itu halaman berapa? 15. Halaman 15 itu sholat ya. Iya. Sudah ini ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini sudah. Sekarang kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini disuruh pasrah. Nah, kalimatnya Ati'ni fima amartuka. Wahai hambaku, apa yang aku perintahkan. Sudah, titik. Taatlah apa yang aku perintahkan. Sudah. Kita taat seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu tidak cocok dengan apa yang ada di hati kita. Misal, contoh sekarang, contoh yang mana contoh ini tentunya adalah Bani Israel. Ketika Nabiullah Musa itu kaumnya itu haus dan minta air, maka Nabiullah Musa alaihissalam yang dicari itu batu. Dan ini perintah, ya, perintah Allah itu Nabiullah Musa disuruh mencari batu. Padahal kaumnya Nabiullah Musa ini ngelak, haus, ingin minum. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mencari batu. Di sini kalimatnya Ati'ni fima amartuka. Hambaku, taatlah apa yang aku perintahkan. Nah, setelah haus kaumnya, tapi Nabiullah Musa disuruh mencari batu. Maka kaumnya itu menjawab, Nabiullah Musa ini haus, ngelak. Ya, saya disuruh mencari batu. Maka Nabiullah Musa mencari batu karena ini perintah. Nah, wong ngelak batu, ngelak yo banyu, ngelak yo es, ngelak yo tegang.
waktu. Tapi ini perintah. Maka kalau ketemu batunya itu namanya Hajaratul Iqlil. Dan batu itu pernah dipakai duduk oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Karena Nabiullah Ayub sembuh dari sakitnya. Namanya Hajaratul Iqlil. Setelah ketemu batunya, maka Allah memerintahkan Fadrib ya sholal hajat dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadrib ya sholal hajat fajarat min husnata asyarata hadid. Fadrib, pukullah. Ya, ya sholal hajat. Pukullah dengan tongkatmu. Fadrib ya sholal hajat. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fajarat min husnata asyarata hadid. Kemudian muncrat, fajar itu muncrat, fajar kemudian muncrat, ya, fajar kemudian muncrat, muncratlah jumlahnya 12 maka Nabi Musa alaihissalam sukses. Padahal disuruh minta air, disuruh cari batu, dan batunya itu batu yang dipegang oleh batu yang pernah ditempati duduk oleh Nabiullah Ayub alaihissalam ketika Nabiullah Ayub sembuh dari sakitnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang batunya kemana? Nah itu tidak tahu. Tapi kalau di TV itu, jejak para Rasul itu, semua itu mengaku. Ya, di sini dulu tempatnya Nabiullah Musa mencari air, dan air itu ketemu di sini. Itu yang saya lihat itu sumur. Ya. Tapi salah. Karena yang dipukul itu batu, dan batu itu sumbernya itu 12 mata air. Jadi yang sini itu dari seluruh 12 itu dari anak-anaknya Nabiullah Ayub, dari anak-anaknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Dari sini ini keturunan Nabiullah Yusuf, dari sini keturunan Nabiullah Bunyamin, ya. Jadi seluruh mata air itu jumlahnya 12. Nah, maka Nabiullah Musa alaihissalam sukses tatkala Nabiullah Musa alaihissalam nurut perintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatnya ati'ni fima amartuka. Wahai hambaku, ya, wahai hambaku, taatlah apa yang aku perintahkan. Perintah ini langsung dari Al-Quran atau perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah itu ada perintah ini memakai fi'il amar, Fi'il amar itu menyuruh, ya. Pukullah itu fi'il amar. Kemudian keluarlah mata air dari batu, yang mana batu itu namanya Hajaratul Iqlil. Nah, sehingga sekarang beberapa negara itu membuat sumur yang mana beliau mengatakan ini dulu Nabiullah Musa alaihissalam waktu kehausan dan mata airnya itu di sini. Nah, tapi itu salah. Karena apa? Karena air bukan berbentuk sumur, berbentuk batu yang batunya itu dibawa kemana saja itu kalau dibutuhkan keluar airnya. Seperti sekarang itu pakai sensor itu, kalau gini keluar airnya, kalau dilepas tidak keluar airnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuruh hijrah. Maka Nabi Muhammad berhijrah. Nah, dari hijrah itu sendiri, maka Nabi Muhammad mencapai hal yang sangat gemilang. Karena setelah Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah ini pertemuan antara orang-orang yang datang dari Yaman dan orang-orang yang datang dari Syam. Nah, mereka yang mau ke Mekah itu dagangannya itu sudah dihabiskan oleh ahli Madinah, sehingga Mekah kekurangan barang, tidak ada transaksi jual beli. Kalau waktunya itu dua, waktu kemarau dan waktu hujan, ya, atau waktu dingin. Sana itu ada
ada waktu itu tiga. Satu itu sedang, dua itu panas, tiga itu dingin ya. Waktu dingin itu dari bulan 4 itu sudah masuk dingin. 4, 3, 2, 1. Kemudian 1 itu kalau dingin. Kemudian merambat ya. 1 kemudian merambat menjadi berapa itu? 12 ya. 12 masih dingin, kemudian 11 masih dingin, kemudian 11, 10 ya. 9, 8 ini panas. Nah, jadi orang-orang Islam itu kalau dagang di bulan yang dingin itu semua perdagangan itu sudah dihabiskan di Madinah, sehingga ke Mekah itu sudah tidak ke Mekah lagi, sudah dia kembali. Benar orang Yaman kalau berdagang di musim kemarau itu di Madinah sudah dihabiskan, sehingga di Mekah itu sudah sampai tidak pakai ke Mekah karena di Madinah sudah habis. Sehingga Abu Sufyan dan pembesar-pembesar yang ada di Mekah itu kekurangan putaran uang. Kekurangan putaran uang sehingga mereka tidak bisa untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perang itu butuh materi, perang itu butuh bayar untuk pasukan-pasukannya. Ini diantara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah hijrah ke Madinah. Para jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di Madinah itu kebanyakan orang-orang itu dari keluarganya Yasrib. Karena yang membuka Madinah itu keturunan dari Madinah ini suatu daerah yang masuk pertama namanya Yasrib. Nah, Yasrib. Yang pertama masuk Yasrib sehingga keturunan mereka itu orang yang beragama, yaitu orang Yahudi, orang yang beragama, orang sebagian itu sudah mengenal Rasulullah, sebagian memang ingkar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka datang itu mudah menerima karena mereka bukan orang yang kafir seperti di Mekah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kalimatnya, abdi afiqni bima amartuka. Wahai hambaku, taatlah apa-apa yang aku perintahkan kepada dirimu. Saya ulang, abdi afiqni bima amartuka. Wahai hambaku, taatlah kepadaku apa-apa yang aku perintahkan kepada dirimu. Nabi Allah Musa alaihissalam itu perintah sukses, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, akhirnya sukses. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan perintah. Perintah apa? Perintah berdoa. Kita juga berdoa itu menjalankan perintah, bukan kebutuhan. Saya ulang, ya. Kita menjalankan doa itu menjalankan perintah, bukan kebutuhan. Di sini ada kalimat wala tu'allimni fima yuslihuka, ya. Wala tu'allimni, dan jangan kamu mengajari saya Allah, ya. Dan kamu jangan mengajari aku Allah. Ini adalah jangan mengajari padaku Allah apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Wala tu'allimni, jangan mengajariku. Wala tu'allimni, kamu jangan mengajariku bima apa saja yuslihuka. Bima apa saja yuslihuka, yang menjadi kebutuhanmu. Nah, lalu bagaimana kalau kita bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ulun, lucu, gede, dukur, ayu, suki. Nah, ini kan kadang-kadang kita itu mengajari, tapi tidak. Kita ini menjalankan perintah, karena kita tidak lepas dari kalimat abdi afiqni bima amartuka. Wahai hambaku, taatlah kepada apa yang aku perintahkan. Sedangkan meminta itu perintah, ya. Sedangkan meminta kepada Allah itu perintah. Kalimatnya tuku itu tidak. Tuku mintalah kamu kepada saya. Jadi bukan kebutuhan, ya. Kemudian awak dewe beriki Gusti, kula nyuwun bojo, istri,
ya, ayu, gede, dukur, bersih, longman, wedi kalian pulau. Nah ini, ya, partner lambatnya, tapi buat saya itu penting. Aku buat saya itu punya kakak namanya Mas Mansur. Di Mekah itu saya dengarkan gerung-gerung itu. Saya sama Mas Rahman. Mas Rahman sudah meninggal. Nah itu gerung-gerung. Gerung-gerung minta sama Allah. Allah, tuyun, istri, ya seperti itu lagi. Istri, tidak pakai janji-janji. Ya Allah, tuyun, istri, 1070 itu boten wani ya lu di dalam pulau. Ujungnya tawari tidak pernah kayak karena itu yang keturutan. Istrinya itu 4, tidak ada yang satu pun yang berani minta sama dia. Satu pun tidak ada yang minta sama dia. Nah itu kalau ada minta yang sifatnya itu apa? Ngelembar-lembar ya. Itu aku butuh ini, nulis dan nulis terus sampai habis. Jadi yang perempuan itu ngomong terus, dan nulis terus. Kalau setelah selesai marah-marah, setelah selesai ngomong itu, terus tulisannya. Satu buku itu kalimatnya satu. Niki takdir panjenengan Gusti Allah, niki takdir panjenengan Gusti Allah, niki takdir. Jadi mulai buku yang ke-18 itu dari pertama sampai akhir itu sama tulisannya. Niki takdir panjenengan ya Allah, niki takdir panjenengan ya Allah. Saya itu tidak pernah memberi isyarat minta sebenarnya. Jadi istrinya tadi itu minta dari yang berani. Tapi yang punya ada satu. Para jamaah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalurkan Allah itu satu, saya ulang, menjalankan perintah. Ya, karena turuni, mintalah kamu kepada saya. Astajib lakum, ya, ta'ijabai ya terserah Allah. Astajib lakum, ta'ijabai terserah Allah. Tentunya apa? Kita tidak tahu. Ya, jadi abdi afiqni fima amartuka. Hai yang baku, taatlah kamu kepadaku apa yang aku perintahkan. Kemudian wala tu'allimni, kamu jangan mengajari saya bima yustibuka, apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi minta kepada Allah itu bukan mengajari Allah, tapi minta kepada Allah ini adalah perintah, karena kita disuruh meminta kepada Allah. Jadi ini akhlak. Ulang ya, ini akhlak. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada-Ku, kemudian Nabi besar Muhammad SAW meminta Allahumma a'izzal Islam fi umari. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan sebab kedua Umar. Yaitu Umar itu Abu Jahal dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan Sayyidina Umar, yang Abu Jahal tidak dikabulkan. Nah, ini permintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini noto hati. Saya menjaluk melakukan perintah Allah, terus kemudian meminta itu, ya jangan sampai ini adalah kebutuhan saya. Karena di sini ada kalimat wala tu'allimni fima yustibuka. Itu ini jalur Allah. Kalau jalur ini ngelakoni perintah sampeyan. Terus titik. Ya. Uluni astajib lakum. Lah, ada kalimat astajib lakum itu jangan dilihat. Ya, kalau tidak mampu. Astajib lakum jangan dilihat kalau tidak mampu. Tuh. Bagaimana kalau dilihat? Kalau dilihat nanti misalnya ya, sampeyan itu ada yang belum kawin ya, misalnya ya, sampeyan itu meminta si dia. Ya Allah, kulanyun ya Allah, anak yang bernama Khadijah. Nanti sama tidak Khadijah. Paham ya? Tidak lihat Allah. Ya Allah, kulanyun ada mobil yang baru. Terus sampai kepingin, atau ada motor yang baru. Terus sampai kepingin, ya Allah, kulanyun ya Allah, dapat panjenengan pakai nggak ada sepeda motor itu. Nanti pihak sepeda motornya terlintas. Dan itu menjadi penghalang, paham ya? Dan itu menjadi penghalang. Nah, para jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sifatnya anak kecil itu pantas, kita kan sudah dewasa. Anak kecil itu anak kecil itu ada dua, ya. Di sini posisi orang tua, di sini posisi bendanya. Orang tua dodoran, codet. Anak-anak itu posisinya di tengah, posisinya di tengah. Nah, terkadang anak ini anak yang cerdas, ya. Ketika orang dodoran, codet melakukan ngetan, ngumpulin pulang, dia posisinya di tengah. Maka dia datang kepada penguasa. Siapa penguasa? Adalah orang tuanya. Datang ke orang tuanya, lari ke orang tuanya, bu, ibu. Nah, membelakangi benda, membelakangi yang diinginkan. Artinya melihat ibunya, jasadnya mengarah ke ibunya, semuanya mengarah ke ibunya, perlu meminta uang untuk membeli codet-codet ini tadi. Jadi membelakangi. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala ojo moronan bendahai. Tapi kita moroh namun yang bisa mendatangkan benda itu sendiri. Walaupun di dalam hati kita usaha menghapus bukan benda, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya salah satu ulama ditanya, Imam namanya Imam, konversi seorang jaminan Allah. Maka jawabnya apa? Belum bisa. Karena hatinya itu kadang-kadang ke benda, hatinya itu kadang menuju Allah, hatinya kadang menuju ke benda, hatinya kadang menuju Allah. Kalau hatinya menuju ke benda, maka orang ini masuk dalam orang yang tidak cerdas. Ya. Contoh sekarang, itu dibalik. Ini penguasa, kemudian ini benda. Setelah ini maka ini nanti sana. Kamu deh, pulau niku cuma coret. Ini tidak cerdas. Maka dia tanya, mana uangnya? Nah, setelah tidak ada uang, maka dia kembali kepada orang tuanya, kembali kepada penguasanya. Nah, itulah jadi orang-orang yang cerdas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala niku nglakoni perintah, bukan karena kebutuhannya. Paham ya? Bukan karena kebutuhannya, nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lumayan 20 menit atau seperempat jam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada minta ini kita sampaikan kepada Abuya Muhammad Yauddin Al-Fatihah. Bacaan ini kita sampaikan kepada Ustaz dia. Bismillahirrahmanirrahim. Waridkan Bismillahirrahmanirrahim. Waridkan Bismillahirrahmanirrahim. Waridkan Bismillahirrahmanirrahim. Waridkan Bismillahirrahmanirrahim.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, niku akan istilah jalur ketu. Belum sampai tono ke penjara. Tapi dalam Al-Quran ada. Yang ada dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf membangun kebaikan kepada Allah dan membangun kebaikan kepada masyarakat yang ada di penjara. Sehingga ketika ada orang dua bertanya, kalimatnya Yusufu al-Yusufti Abdina. Wahai Yusuf orang yang jujur. Wahai Yusuf orang yang jujur Abdina. Maka berilah saya nasihat.
tentang mimpinya. Nah, ini Nabiullah Yusuf membangun kebaikan waktu di penjara, membangun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah itu baik Allah sampai kepada makhluknya. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, bukan kitab Al-Wafil, ingat saya Nasoihul Ibad, Imam Ghazali setelah menulis kitab itu ada alat yang mencok namanya mangsini Nabiullah, mangsini Imam Ghazali, maka dibiarkan. Dan itu membangun kebaikan terhadap sahabat seluruh makhluk Allah. Kemudian ada sahabat itu di dalam kitab Bukhari, sahabat itu memasukkan sepatunya, jadi tali sepatu itu dipanjangkan, disambung-sambung, kemudian dimasukkan ke sumur, kemudian diberikan anjing yang sedang menjilat tanah, ya, menjilat tanah karena haus. Nah, setelah kejadian itu, maka anjing itu minum air yang ada di sepatu. Kemudian datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Dakhalal jannah itu artinya peka. Kepekaan sifat peka itu yang menyebabkan dakhalal jannah. Jadi kita ini disuruh baik sama Allah dan baik sama seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada contoh ya, ini contoh penguasa yang menjadi presiden yang lama di Indonesia. Nah, Pak Harto itu kalau punya kucing, kucingnya Pak Harto. Nah, kemudian kucing itu hilang dan kemudian dicari. Nah, tatkala dicari, secara kemarin tidak ketemu, kemudian kucing itu bersama orang gembel. Yang orang gembel itu ya, dikasih para dermawan padang, dan kemudian padang itu dimakan. Dan dimakan, terus sebagian ikannya itu dipakan oleh kucing Pak Harto. Dan kemudian Pak Harto tahu. Maka langsung yang ada di dalam hatinya Pak Harto, betapa baiknya orang itu dengan kucing saya. Baik, betapa baiknya orang itu dengan kucing saya. Maka Pak Harto itu kepada gembel tadi itu yang memberi makan kepada kucingnya. Nah, semua ini makhluk Allah. Semua ini makhluk Allah, milik Allah. Nah, tatkala kita baik kepada makhluk Allah, maka Allah itu senang. Karena ini makhluk Allah. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada satu hadis yang mana ya Rasulullah ayyul amal afdal. Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Maka Rasulullah jawab it'amul masakin, memberi makan orang yang butuh makan, ya, memberi makan kepada orang yang butuh makan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda ini mempunyai uang, ya, kemudian Anda ini memberi makan di tempat masjidnya perumahan, maka itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda ini punya uang, kemudian Anda bawa makan, Anda bawa ke Masjid Rukut, yang mana di situ, di Masjid Rukut itu masjid daerah pabrik, itu mereka ini ada yang bayarannya belum UMR, ada yang bayarannya sudah UMR. Maka nasi satu bungkus itu harganya lebih mahal menurut dia dibanding dengan orang-orang perumahan. Nah, paling perumahan yang menganggap mahal paling orang satu atau orang dua atau orang lima, yaitu yang pasti satpamnya, ya, itu dan tukang sapunya. Tapi kalau itu saya menaruh di masjid yang daerahnya daerah miskin, maka satu bungkus itu lebih mahal untuk hati mereka. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu tatkala memberi makan dan artinya menyayang kepada kucingnya Pak Harto, maka Pak Harto itu senang. Dan kita beramal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jauh daripada itu. Kemudian kalimat selanjutnya, tadi itu zikir itu 3 menit kurang, ya. La tatakallaf, jangan memaksa diri, ya. La tatakallaf ma kufita wala tudayyib mastufita. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Artinya jangan ingat, ya, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin.
Berarti yang telah dijamin ini kan materi. Paham ya? Jangan memaksa untuk mencapai apa yang telah dijamin. Loh, dijamin kok dijamin kok ati ongso-ongso. Yang tidak boleh ini ati di ongso-ongso. Saya ulang, yang tidak boleh ini ati di ongso-ongso. Itu yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Loh, jalan itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, wis dijamin, wis aja dulu materi itu dijamin. Melihatlah tangan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam kitab Muslim itu ada kalimat yadlumna. Yadlumna itu artinya siksa. Yadlumna itu artinya hilangnya Allah, lawannya Allah. Kemudian yadul yusra itu artinya di dalam kitab Muslim, yadul yusra itu artinya keadilan Allah. Keadilan Allah itu ya artinya kalau berzina ya disiksa. Itu. Kalau orang banyak dosanya ya disiksa. Itu kalimatnya yadul. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita ini la tatakallaf ma kufita, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Itu berarti materinya, ya. Kita tidak boleh melihat itunya. Kita melihat yang memberi, paham ya? Kita melihat yang memberi. Dan wala tudayyid mastufita, dan jangan menyia-nyiakan apa yang diamanatkan, ditugaskan kepadamu, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan tugas kepadamu. Nah, Nabi Ayub alaihissalam tatkala sakit, maka istrinya namanya Nyai Rahmah. Nyai Rahmah itu Sayyidah Rahmah itu binti Rofilah binti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan orangnya ada cerita itu. Ada satu kitab namanya Ma'asobak. Itu cerita Nabi Allah Ayub dan cerita Sayyidah Rahmah. Nah, Nabi Allah Ayub ini sakit, maka tidak bisa mencari nafkah karena iblis ini, ya di dalam kitab itu, iblis itu geding sama orang baik. Saya ulang, iblis itu geding sama orang baik. Maka ada orang itu sering bertengkar sama istrinya. Sering itu dalam arti dalam satu tahun itu ada saja bertengkarnya dalam satu tahun, ya. Bukan sering itu setiap minggu, bukan sering itu setiap bulan, ya. Karena kedua-duanya ini ngaji, maka dia bisa ngumpet. Terus dia itu datang kepada seorang ulama. Maka orang ulama itu jawabnya tidak memakai hadis yang panjang-panjang dan tidak menjalankan ceramah yang panjang-panjang. Dia terkena sedikit. Jadi kula niki sering bertengkar dengan suami saya. Ada saja. Terus suami saya ini ya juga begitu, nuruti dengan pertengkaran itu. Lalu yaitu itu menjawab, wis uripmu ojo nyengno iblis. Kau nek kumpul bojomu, kau nek kumpul istrimu ojo nyengno iblis. Itu angen-angen. Maka setelah dia itu mau bertengkar, itu ayo lagi ngomong-ngomongan liyan. Maka dia berhenti. Karena kalau bertengkar, iblis itu jiplak-jiplak, senang. Karena dia berhasil, ya, berhasil untuk membuat kedua pasangan ini bertengkar. Dan di dalam pertengkaran itu bisa menjadi perceraian. Nah ini. Dan kalau sudah perceraian ini nanti sulit. Sulitnya apa? Dalam sulit hilang, akhirnya tak ngaku tetap cerai. Karena itu cerai. Cerai itu dengan kalimat nafsu. Ini ulama yang kuat, ya. Cerai itu dengan kalimat nafsu juga cerai. Dengan kalimat sadar juga cerai. Dengan kalimat guyon juga cerai. Ini ulama yang ikhtiar, yang hati-hati. Nah, sehingga ada orang yang berzina dengan istrinya. Karena apa? Karena sudah cerai, wis mari ngono kumpul maneh. Itu bukan zina. Karena kalau menurut Imam Abu Hanifah, itu begitu cerai terus mereka disul, itu sudah menjadi istrinya lagi.
Kalau Imam Syafi'i ucapkan rojak tuki sampai tak ada ini, itu menjadi istrinya lagi. Jadi pernikahan yang tanpa wali, pernikahan yang tanpa saksi, pernikahan yang tanpa wali, tanpa saksi, ya, tanpa mahar, ya, tanpa apa-apa, itu nikah rojkiyah. Nikah rojkiyah itu nikah baleni. Ini bojo, bukan saya ya, umpama saja ya, dan bukan sampean. Ini bojo. Terjadi perceraian, terus kalau Imam Syafi'i ngomong, kau tak baleni. Ini mau, tidak mau, ridho, tidak ridho, ini menjadi istrinya. Nah, tapi kalau Imam Hanafi ini dicium saja, ya, mau, ini sudah menjadi istrinya. Nah, kemudian setelah dicium, ya, mau. Nah, itu artinya kembali. Kemudian bertengkar lagi. Kemudian ada kalimat cerai lagi, ya. Nah, itu dibalani lagi dengan dicium. Yang ketiga ini sudah zina. Nah, yang ketiga sudah zina. Nah, karena yang ketiga itu harus dikawin orang lain dulu, dan kawinnya itu bukan muhalil, ya memang kawin biasa, tidak ada niatan itu, walaupun niat itu di hati, artinya tidak boleh diucapkan. Nah, kemudian kalau sudah cerai, kemudian sudah iddah 3 bulan 10 hari, baru suami yang pertama bisa mengambilinya. Nah, ini bahayanya bertengkar. Oleh karena itu, kalau bertengkar, ya prinsipnya satu, jangan menggembirakan iblis. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam sudah tidak, dan Nabi Ayub sudah tidak bisa mencari untuk makan, maka istrinya yang bekerja. Nah, kemudian iblis ini menghalang-halangi. Lapo sampeyan ngongkon Ayub, ngongkon bojone Ayub pula ya Ayub loro. Nah, karena sakitnya Nabi Ayub itu, tatkala iblis ini benci dengan Ayub, karena Nabi Ayub ini orang kaya, dan di beberapa kota dia punya rumah, dan rumah itu digratiskan dan dikasih makan. Itu amalannya Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub ini dibikin sama iblis. Kemudian iblis minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya untuk menguasai hartanya iblis. Maka hartanya iblis itu ditiup, semua itu menjadi gabuk. Gabuk itu gagal panen. Kemudian peternakannya itu meninggal. Maka Nabi Ayub tetap di dalam keimanannya, dan Nabi Ayub itu tetap menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis ini semakin gede. Maka iblis minta kepada Allah, biizatika ya Rabb, dengan kekuasaanmu ya Rabb. Jadi iblis ini ngaku kalau tidak punya kekuasaan. Biizatika wa jalalika, ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kebesaranmu, dengan keagunganmu, kuasakan jasadnya Ayub kepada saya. Maka Allah memberi kuasa. Kemudian Nabi Ayub itu sholat, pilitan, kemudian ditiup, maka jasadnya itu ledeh. Ya, ledeh dengan bentuk umumnya itu ya orang mengatakan kulitnya itu ledeh. Nah, kemudian Nabi Ayub ini orang yang baik sama masyarakat. Nabi Ayub pindah ke suatu tempat yang namanya itu seperti gurun itu. Nah, kemudian iblis ini masih tidak terima. Terus tidak punya harta, ya. Pertaniannya sudah hancur, peternakannya sudah hancur, jasadnya sudah hancur. Tapi tetap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis ini minta kepada Allah, ya Allah, kula njaluk pisan tok. Mari kula mboten njaluk tentang urusan khas saya dengan Ayub. Kemudian iblis ini minta kepada Allah, ya Allah, biizatika wa jalalika, sampeyan kuasano atine Ayub nang kula. Ora iso Allah jawab. Nek atine aku sing jogo. Artinya kueku. Nah ini, jadi kekayaan yang sementara dikuasakan oleh iblis hancur, ya. Kemudian jasadnya sementara dikuasakan oleh iblis, kemudian jasadnya itu hancur, terkadang dia minta hati. Wah, singgara ini mesti hati ini, yang dia untuk masuk kiamat, dia tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu oleh hati ini. Sehingga iblis ini minta kepada Allah, ya Allah, hati ini Ayub sama kuasa Allah. Maka Allah langsung menjawab,
hatinya aku si poso, hati milikku. Nah, kemudian dia tidak bisa apa. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimatnya la tatakallaf ma kufita. Jangan memaksa diri untuk punya apa yang telah dijamin. Ya, ini apa namanya? Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin. Jadi jaminan Allah itu hatinya Nabi Ayub itu tidak berubah. Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ayub masih bisa makan, yaitu istrinya yang bekerja. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala tudayyi mastukfita, dan jangan menyia-nyiakan apa yang diamanatkan, ditugaskan kepadamu. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini tetap sujud, ruku, bertasbih, sujud, ruku, bertasbih. Ya, karena dia ini bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan manusia sudah tidak bisa. Hanya berhubungan kepada Allah terus Nabi Ayub ini. Nah, kemudian Nabi Ayub ini penyakitnya itu masuk ke lidah. Sehingga Nabi Ayub tidak bisa bertasbih. Dan itu yang ditakuti Nabi Ayub. Karena apa? Karena kalau sudah tidak bisa bertasbih, ya, menurut Nabi Ayub alaihissalam, ini yang sangat bahaya. Karena apa? Karena ini bagian daripada ketakwaannya Nabi Ayub alaihissalam. Berbentuk hati dan berbentuk lisan. Saya ulang, berbentuk hati dan berbentuk lisan. Adapun jasadnya ini sudah tidak bisa. Karena apa? Karena jasad sudah lemah. Dan Nabi Ayub alaihissalam itu bisa berdiri kalau waktunya sholat. Kalau tidak waktunya sholat tidak bisa. Dia duduk saja. Berhubung ini sudah penyakit ini sudah ke lidah, maka dia baru lapor kepada Allah. Qad masaliyah dulu. Allah bahaya itu. Karena ini adalah pintu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah masuk ke dalam takwa, ya, yang kontinu, yang tetap dan pasti, ini masuk dalam kalimat, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, dari sini Nabi Ayub itu sembuh. Nah, oleh karena itu ini sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan atau ditugaskan kepadamu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya takwa. Tugasnya apa? Tugasnya minta. Minta itu menjalankan tugas. Ya, takwa itu menjalankan tugas. Jadi ini kalimatnya, judulnya itu menjalankan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hati ini selalu menjalankan tugas. Adapun jasad, ya, jasad. Adapun jasad ini seperti biasanya. Sholat, ya, dengan jasad. Hati menyatakan ini perintah Allah. Minta dengan jasad. Hati menyatakan ini perintah Allah. Ya, duduk untuk kenikmatan jasad. Aku punya duit sepeda motor, api. Masya Allah, betapa pantasnya. Ini kan jasad. Ini jasad. Jadi hati ini selalu mengarah kepada Allah. Adapun jasad, ya, ini tetap menjalankan perintah Allah. Sholat ya sholat, jalur nama Allah yang jalur. Tapi ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa bertasbih, maka itu yang ditakuti oleh Nabi Ayub alaihissalam, dan akhirnya masuk dalam dunia takilah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena takut pintu kesuksesan itu adalah ketakwaan. Sedangkan Nabi Ayub sakit. Nah, sakit itu yang menjadikan Nabi Ayub takut tidak bisa menjalankan ketakwaan. Akhirnya di situ malaikat turun, dan turun itu tapi tidak disebutkan malaikatnya. Siapa-siapa tidak disebutkan. Ayo berdirilah kamu. Karena Nabi Ayub ini sangat baik sama masyarakat. Makanya diingat masyarakat. Nggih, kula kalau sampeyan sinten, kowe sampeyan ngadeg. Kula niku sakit ngadeg nek mboten sembahyang. Pun sampeyan ngadeg, sampeyan dikira Allah ngadeg. Sampeyan dikira Allah ngadeg. Begitu berdiri, terus hentakkanlah kaki kiri dihentakkan. Itu nyumber banyu hangat, dan air hangat itu disuruh dibuat mandi.
mandilah kamu, mandi kali kurang gini. Setelah dibasahi semua, terus penyakit ini murtad. Nah, penyakit itu niku pun nanti kau cerita akhirnya penyakit itu niku walang, kuku, dan warnanya keemasan. Ya. Terus maibon itu teko, mudun, terus penyakit itu ke mereka itu yang kayak kapas besi, putih, dan seluruh sekitarnya itu dingin. Kemudian penyakitnya itu diangkat oleh mereka itu ke atas. Terus Nabi Ayub disuruh mandi, disuruh mengangkatkan kaki kanan, diletakkan kaki kanan. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam disuruh mandi lagi dengan dilasi dengan air yang biasa, air yang dingin. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam hidup seperti biasa. Sugimane, bisnis lagi, kaya lagi. Kemudian memberikan dengan kekayaannya itu Nabi Ayub alaihissalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni hartanya itu tidak istidraj. Ya. Tatkala Anda punya uang, Anda dimasukkan ke kotak yang keyakinan Anda kotak itu adalah kotak yang jujur, yang pengelolaannya jujur, maka ini bukan harta yang istidraj. Istidraj itu pengelulu. Saya ulang ya. Istidraj itu pemberian Allah yang mana itu dilulu. Nah, tahunya dilulu gimana? Nek duwe iku manfaat berarti gak dilulu. Nek duwe iku gak manfaat berarti sama dilulu. Bagaimana manfaatnya? Manfaat untuk sekitar dan kemudian manfaat untuk keluarga yang paling dominan dan paling besar persentasenya. Karena ada sahabat Rasulullah, ini atas saya ibu billahi wa rasuli. Kata Rasulullah jangan terlalu banyak, maka diambil. Rasulullah sekian, jangan terlalu banyak, diambil. Rasulullah sekian, ya cukup. Maka Rasulullah mengatakan, la tatruku auladakum alatan. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam kekurangan. Nah, ini bagian daripada nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya dan jangan menyia-nyiakan apa yang diamalkan dibebaskan kepadamu. Jadi artinya sakit bukan suatu alasan. Tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kelanjutannya wala takun ta'akhur amadil aqawi ma'al ilhahi bid du'a. Jangan jangan melambatkan masa pemberian Tuhan kepadamu. Jangan merasa lambat pemberian Tuhan kepadamu. Padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang kau tentukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimatnya la takun ta'akhur amadil aqawi ma'al ilhahi bid du'a mujiban liyaksika bahwa dhamina laka al-ijabah bima yakhtaruhu laka la bima yakhtaru li nafsika wa fi waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi yuridu. Sudah 34 jam. Tadi mulainya jam 10 saja. Ya. Nah, Bapak sekarang zikir biar melek. Biasanya kalau zikir itu melek, tapi tidak zikir itu sakit ya hubungan. Nah, kalimatnya Rabbi irham abna'ana. Ya Allah, belas kasihanilah seluruh anak cucu kita. Rabbi irham abna'ana. Ya Allah, belas kasihanilah seluruh anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi irham abnana. La ilaha illallah Muhammadur
أبناءنا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي ارحم أبناءنا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي ارحم أبناءنا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي ارحم أبناءنا. Para jamaah, ini pernah saya lantunkan ke salah satu kiai, ya zikir ini. Terus karena kiai itu minta dilantunkan ini, tapi ya suara saya sendiri. Terus saya bilang, nanti saya merekam saja. Waktu itu di Mina, ya, nanti saya merekam saja, Yai. Untuk apa Yai? Untuk wali murid saya Yai, supaya baca ini. Jadi saya itu mendoakan santri itu dengan wali murid. Nah, ini nanti saya baca sama wali murid karena ini mendoakan anak cucu, ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu rabbi irham abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu rabbi irham abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Rabbi irham abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi irham abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi irham abnana. Irham abnana, belas kasihanilah anak cucu kita. Sangat gampang. Sampai nanggone rumah sakit jiwa penuh, mesti sampai kok jalur juara sama sahabat. Sekarang Rabbi salim abna'ana, selamatkanlah seluruh anak cucu kita. Pun ngarani betul kita nopo ini. Mari sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi salim abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi salim abnana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha
Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi sallim abnana. Selamatkanlah seluruh anak cucu kita, selamat pikirani, selamat akali, selamat jasadi, selamat amalani, selamat pergaulani, selamat ibadah. Wis pokoknya selamat. Nggih. Semakin jalur Rabbi is'ad abna anak. Ya Allah, sukseskanlah anak cucu kita. Monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abnana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abnana. Ditingkas, ya, ditingkas. Rabbi nawwir abna'ana. Ya Allah, cemerlangkanlah anak cucu kita. Cemerlang yang gawe ini, pokoknya cemerlang. Ya. Mari mondok cemerlang, gak mari mondok mulai terus gak cemerlang. Kalau mondok cemerlang ya mulai ya cemerlang. Ya. Rabbi nawwir abna'ana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi nawwir abnana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi nawwir abnana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi nawwir abnana. Orang yang dimina tadi itu rekamannya tidak sedikit ini, banyak beberapa kalimat, doanya itu beberapa kalimat. Ini kan hanya 4, salim, irham, is'ad, nawwir. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalimatnya di sini ya, jangan jangan terlambat, jangan lambat masa apa nih? La takun ya, janganlah ya lambat masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau sungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Nah, ini karena yang dipikirkan itu materi, paham ya? Yang dipikirkan itu kapan terkoi materi ini, kapan terkoi cinta jauh ini, maka itu menjadi keputusasaan. Atau terkong. Nah, ini menjadi keputusasaan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Ayub ini minta sembuh, ya, istrinya itu minta sembuh, istrinya minta sembuh, akhirnya sembuhnya itu kalau yang saya baca kitab itu 7 tahun. Jadi 7 tahun Nabi Ayub itu turun oleh kedudukan. Tapi dia tidak merasa sakit karena dia bersenang-senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu senang. Ya, ya tidak bisa disamakan contoh ini ya, tapi untuk memahamkan. Nah, ada orang menyenangi yang disenangi, sudah dia diam senang kepada yang disenangi. Nah, dia itu namanya coba kamu, lalu namanya pipinya kubek, lalu tangannya kubek, wis bek kabeh. Tatkala dia itu masuk ke dalam yang disenangi, maka tidak terasa itu. Maka tidak terasa. Bahasa orang sekarang itu ngelamun, ya, bahasa orang sekarang tidak terasa.
Tapi ketika dia itu sadar, ya sudah tidak masuk barang yang disenangi, dia sadar, maka itu krosok gatel panas. Karena kalau darah O itu digigitnya satu saja sudah bangun tidurnya itu. Darah saya ini O, cuma ada darahnya O, itu bangun. Tapi saya punya kakak, lain ibu, darahnya itu AB. Itu di dokter kalau jengking itu tidak apa-apa, di dokter itu tidak apa-apa. Memang darah itu tidak apa-apa kalau kena upasnya keluarga itu tidak apa-apa. Ya seperti apa garangan, ya. Garangan itu kalau tarung sama ular itu mesti menang. Karena seluruh racun yang digigitkan ular ke garangan itu tidak menjadi racun. Karena darahnya. Nah ini darahnya, oh ngelamun masuk ke dalam hal yang disenangi, ya calon istrinya, terus dia itu gak telaten, bikin kawin, padahal sudah target oleh negara, kawin itu umur 12. Ini gak umur 12 besok kawin. Wah, wis angin ya apa tetap umur 12, karena ayahnya ini orang KUA. Mau sok KUA bulan karena mau perintah KUA, kan enggak? Nah ini, begitu dia sadar, betul semua. Betul, dan itu sangat sakit. Itu gatal panas, ya kalau orang yang harap itu. Nah, Nabiullah Ayub alaihissalam tidak merasa sakitnya karena dia sudah masuk dalam yang disenangi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda bisa latihan, ya Anda bisa latihan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tergerak, yaitu kalau ini kok sulit, yaitu sholat tahajud itu sulit, ya. Yes, non dia mau musnah ke sampai itu. Loh, wong tahajud kok jurusan sampai ya. Wes tak nanti, omahmu sing ono sampai sing akeh nanti. Wah itu Mas, sebelah yang, jadi sebelah perumahan pulau itu sampai itu itu berharga sampai. Wes, kon tak tugas no itu mulai jam 1. Wes apa tuh? Kalau kamu tidak kuat bawa kursi lipat itu. Wah, bawa kursi lipat, sak bujur, sak sing wedok. Ini nggak mau lagi perintah apa-apa sih, kok mau nyambung nih. Perintah pura-pura nih. Ini yang mas dia yang pura-pura nih. Pertama dia setelah itu cerita, ya setelah itu cerita. Sudah, dia sama ianya Nur duduk di situ, mulai jam 1 duduk. Tidak lama ada orang tukang sampah. Bukan cek terus dapat terus dan itu programnya itu lama yang milih plastik itu lama, milih plastik gelas, plastik apa dan ada makanan di box itu, ya masih bisa dimakan itu di bawah. Akhirnya dia itu tahajudnya itu bisa aktif. Mulai ketemu apa oleh berang hidup, ketemu pulau, terus alhamdulillah ini mas kalau tak menghibur produk sakit tahajud. Siapa sih putri kon? Ya hati kalau ini bukan sampah. Jangan ini mustani. Gara-gara sampah. Wah, aku kok nggak iso. Padahal sajadahku itu tebel, anget, terus ya orang punya wangi nih, sujud itu wangi. Aku kesukaan tahajud, belum kan sampai. Terus kau kayak juga belum sampai, terus kan apa ya? Kau kayak bilang, gue waktu nggak ada duit itu kayak 1 second, kau kayak kaget. Masya Allah, mikir, tani, yang bersama siapa? Kilo tahan tahajud itu. Akhirnya dia bisa tahajud. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud juga menjalankan perintah. Tahajud bila bertahajudlah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalimatnya, jadi yang dilihat itu menjalankan perintah, bukan materi. Tapi kalau melihat materi, akhirnya di sini kalimatnya, ya kalimatnya kalau melihat materi, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebutkan kata harapan. Akhirnya menjadi kata harapan. Begini sih, karena dilihat materi. Yang dilihat bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, ini sudah 1 jam ya, kurang 5 menit. Dan itu zikirnya juga 5 menit.
Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa berbeda kepada kita semua. Jadi totoe ati, nah itu istilahnya totoe ati. Kun.